Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, mari kita sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita. Begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Salawat dan salam kami persembahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kita sebagai umatnya kelak semoga mendapat syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tempat ini khatib berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jalankan semua perintahnya dan sebaliknya kita menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 bertepatan dengan 23 Ramadan 1447.
Saat ini kita sudah memasuki fase 10 yang ketiga. Kalau sudah likur 21, 22 dan seterusnya, kita memasuki fase ketiga, 10 ketiga. Seperti yang sudah kita ketahui, ada 3 fase dalam bulan Ramadan. Al-asrul awal rahmatun, al-asrul tsani maghfiratun, al-asrul tsalis itkum minan nar. Dan kita sudah memasuki fase ketiga, yaitu itkum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada fenomena di masyarakat kita, kalau sudah masuk ke fase ketiga, beda sekali dengan fase pertama. Ketika di awal-awal, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 di awal Ramadan, masjid yang besar ini terasa kecil, terasa sempit. Begitu besar antusias umat muslim, masyarakat kita ingin sholat tarawih berjamaah, berbondong-bondong. Itu dulu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 di bulan Ramadan. Belum maghrib pun sejadah sudah ada. Khawatir tidak kebagian tempat. Terasa masjid kurang lebar. Tapi saat ini kalau sudah masuk ke fase ketiga, jamaahnya ada kemajuan, barisannya yang maju, sedangkan orang-orangnya sudah, yang di belakang sudah kosong. Ini kalau sudah masuk ke fase ketiga, ini wajar. Ini adalah proses alamiah, sama dengan kompetisi. Ada fase-fase kompetisi. Ada nanti apa itu? Kalau di main sepak bola itu ada grup, kemudian ada lagi semifinal, final, perempat final. Semakin lama, semakin berakhirnya bulan Ramadan, semakin berguguran. Ini fenomena jamaah kita. Kemana mereka? Adakah sesuatu yang lebih penting dari sholat tarawih? Mudah-mudahan di masjid ini penuh terus. Tapi kelihatannya bukan masjid ini saja yang kosong, masjid yang lain pun kosong. Sepertinya berubah. Dulu masjid di awal-awal bulan Ramadan penuh dengan jamaah, tapi sekarang sudah pindah. Mereka berbondong-bondong. Kemana? Ke mall, persiapan Lebaran. Mereka disibukkan dengan persiapan Lebaran, sehingga masjid terasa kosong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka sudah meluapkan kegembiraannya karena sebentar lagi, kalau sudah tanggal di fase 10 terakhir, berarti sebentar lagi bulan puasa, bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Siapapun ketika berakhir bulan puasa tentu bahagia, termasuk kita. Kita kalau berjuang, tentu tujuan kita agar segera selesai. Sama dengan puasa. Kita berjuang untuk melawan hawa nafsu berpuasa. Dihitung setiap hari. Udah 1, 2, 3 dan seterusnya. Lebaran tinggal 8 hari lagi, tinggal 7 hari lagi dan seterusnya. Itu aja. Tetapi tahu enggak? Ada Rasulullah, para sahabat dan orang-orang soleh justru ketika berada di 10
fase terakhir 10 yang ketiga mereka bersedih. Satu sisi kita gembira karena sebentar lagi akan berlebaran, tetapi satu sisi lagi sangat bersedih bahkan menangis. Kenapa? Para sahabat dan orang-orang soleh itu ketika memasuki 10 terakhir itu menangis dan bersedih karena alasannya satu, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Jika Ramadan meninggalkan kita, itu artinya semua keutamaan yang ada pada bulan Ramadan juga akan meninggalkan kita. Sholat sunnah dihitung wajib, doanya dimakbulkan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Semua kebaikan-kebaikan ada di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, berarti semua keutamaan juga akan meninggalkan kita. Itulah kesedihan-kesedihan para sahabat dan orang-orang yang saleh. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang mulia, bulan penuh dengan berkah, bulan dengan penuh ampunan, semuanya itu akan berlalu jika puasa meninggalkan kita. Yang kedua, mengapa para sahabat dan orang-orang soleh sedih ketika meninggalkan puasa Ramadan? Yang alasan kedua mereka sedih adalah karena belum tentu bertemu lagi pada bulan puasa yang akan datang. Tidak ada jaminan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita tidak ada jaminan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Apakah kita sudah tiada? Apakah kita masih sehat? Belum tentu. Tidak ada jaminan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mengapa mereka para sahabat dan orang-orang soleh itu bersedih? Alasan yang ketiga adalah belum tentu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, wa raghiba an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyu farala. Wa raghiba an furajulin, sangat merugi seseorang dakhala alaihi Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, thumma salakha, tetapi qabla ayyu farala, tetapi melewatinya, tapi belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika bulan Ramadan selalu berdoa. Apa berdoanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa, Engkau mencintai orang yang minta maaf, fa'fu anna, maka ampunilah kami. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Aisyah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kami salatana, salat kami, wa siyamana, dan puasa kami, wa qiyamana, dan salat lail kami, wa ruku'ana, dan ruku' kami, wa sujudana, dan sujud kami, wa tilawatana, dan bacaan kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu yang selalu dibaca dan selalu membaca doa itu di bulan Ramadan. Para sahabat dan orang-orang saleh sedih
belum tentu kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ada kesempatan buat kita. Kita sudah ada di fase 10 ketiga. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai saat ini? Apakah sudah maksimal atau belum? Apa yang belum dilakukan? Sudahkah kita bertadarus di bulan puasa ini? Jangan-jangan kita belum memegang Al-Quran. Boro-boro mau bertadarus, pegang Al-Quran saja belum. Itu kita kesempatan, masih ada waktu untuk memperbaiki 10 terakhir ini. Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah tarawihnya bolos-bolos atau full? Kalau full, alhamdulillah. Sudahkah kita bersedekah? Mohon maaf, jangan dianggap remeh tentang sedekah, apalagi ini di bulan Ramadan. Perlu saya kasih tahu, begitu dahsyatnya sedekah. Apa keinginan orang yang sudah meninggal ketika dia ada di alam kubur? Apa keinginannya? Ini Allah menceritakan dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Apa keinginan orang yang sudah meninggal ketika dia ada di alam kubur? Ketika dia sudah menjumpai malaikat mungkar dan nakir, sudah ditanyakan man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Dia sudah melihat gelapnya alam kubur, sudah melihat sempitnya alam kubur. Ada satu permintaan orang yang meninggal itu. Apa yang dia minta? Apa sih permintaannya orang yang meninggal itu ketika dia ada di alam kubur? Fa'as-sodda, ya Allah, tundalah kematianku, kembalikan aku ke alam kubur agar saya bisa kembali bersedekah. Dia minta kepada Allah agar dikembalikan ke alam dunia hanya untuk bersedekah. Dia tidak minta agar bisa berhaji. Dia tidak minta agar bisa sholatul lail, sholat tarawih. Tidak. Semua itu bagus. Tapi satu yang dia minta, ingin bersedekah. Kenapa dia ingin bersedekah? Para ulama mengatakan karena dia sudah mengetahui apa yang dia lihat, begitu dahsyatnya sedekah di alam kubur. Sedekah, dahsyatnya pahala sedekah itu. Dia sudah melihat, ternyata sedekah itu pahalanya luar biasa. Makanya dia minta kepada Allah, ya Allah, tundalah kematianku agar aku bisa kembali bersedekah, supaya harta yang aku miliki akan kusedekahkan semua. Begitu dahsyatnya setelah dia melihat ternyata yang bisa membantu dia di alam kubur adalah sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu yang sisa ini jangan sia-siakan. Semoga kita tidak melupakan sedekah yang begitu dahsyat. Dan terakhir,
ini sudah ada di fase terakhir, jangan lupa membayar zakat fitrah. Menurut SK Basnas sekarang itu zakat fitrah per orang 50.000. Kalau menurut Imam Syafi'i itu membayarnya dengan makanan pokok 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Tapi kalau menurut Imam Hambali boleh membayar dengan uang. Jangan lupa itu adalah kewajiban kita menjelang Idul Fitri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa khusu'ana wa la tadrib ya wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalam.